Moms, ketemu lagi. Kali ini saya mau share. Jadi hasil dari selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, saya melatih anak saya yang dulu speak delay. Jadi saya mau share sedikit. Mungkin Moms kalian yang mengikuti saya melihat channel saya tahun lalu udah sedikit tahu ya, udah banyak yang tahu kalau anak saya dulu speak delay itu umur 2,5 tahun. Jadi pas sebulan itu saya coba untuk dia klinik, coba untuk terapi di klinik tumbuh kembang anak, cuman hanya sebulan. Cuman saya dan suami untuk memutuskan udah deh saya aja yang melatih dia di rumah. Saya latih semua fokusnya, beberapa poin yang dari buku di kliniknya dulu, dari catatan PR dari guru terapis anak saya yang dulu, itu intinya benar-benar melatih fokus anak saya. Jadi gimana caranya nih saya harus melatih dia, fokus dia apapun itu dengan media permainan, apapun caranya supaya dia benar-benar fokus dan melupakan gadgetnya, handphonenya atau televisi. Benar-benar pure saya cari cara nih gimana dia mau belajar. Nah, jadi selama 6 bulan itu saya kerja keras dari pagi, siang, sore, bahkan malam sebelum tidur saya kenalin dia semua, baik itu pengenalan huruf, angka, nama-nama hewan. Terus saya bercerita, mendengarkan lagu anak-anak atau mendengarkan lagu-lagu agama. Saya baca surat ayat Al-Quran atau apapun itu, pokoknya setiap hari itu jangan kosong. Selama 6 bulan itu benar-benar saya kerja keras banget. Saat anak saya nggak mau belajar, saya harus muter otak, saya harus berkreativitas, saya cari cara gimana cara supaya anak saya mau belajar nih. Misalkan anak saya nggak mau belajar huruf nih karena hurufnya begini sih gitu, nggak berwarna-warni. Biasanya kalau anak kecil balita itu suka sekali mainan atau alat yang berwarna-warni. Jadi kalau mereka nggak mau main huruf, saya punya poster gitu, dia nggak mau, bosen, saya beli magnet kulkas, jadi dia bisa menyusun-nyusun. Sambil dia nyusun di kulkas itu magnetnya, saya bilang, nah ini huruf A, ini huruf B, terus-terusan sampai dia nyusun angka tuh udah selesai. Saya tanya lagi mana huruf A, akhirnya dia tunjuk A, B. Nah itu setiap hari. Kalau misalkan dia nggak mau main magnet huruf alfabet, saya ganti lagi. Pokoknya itu sehari itu pengenalan huruf, mendengarkan lagu-lagu anak, saya bercerita hewan, apapun itu saya mengenalkan semuanya. Saya latih otaknya supaya dia menghafal, supaya mengerti, dan saya ajak dia bicara. Dia diam aja atau kadang-kadang dia geleng-geleng atau kadang-kadang marah. Terus saya nggak nyerah, Mam. Saya benar-benar cari cara gimana supaya anak saya fokusnya tuh kembali lagi, supaya anak saya secepatnya bisa bicara. Karena dengan melatih fokus, dan itu dia tuh mendengarkan orang berbicara, lawan bicara itu bisa mengerti kalimat apa, kata-kata apa yang orang lain bicarakan. Jadi dia benar-benar fokus. Kalau kita tidak melatih fokusnya, itu benar-benar menurut saya susah banget ya, Mam ya. Jadi saran saya, karena saya sudah berhasil melatih kedua anak saya ini, saya benar-benar mau membantu Mam sekalian berbagi keberhasilan saya, kerja keras saya, supaya benar-benar Mam bisa terapkan. Dan saya sangat berharap bisa berhasil juga untuk anak Mam sekalian supaya secepatnya bicara. Nah, di semua video saya ini bisa Mam ikutin jika sebelumnya itu Mam sudah konsultasi ke dokter spesialis anak. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas itu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa anak kita terlambat bicara. Kita harus tahu penyebabnya. Apa ada masalah pendengaran pada anak kita, masalah sarafnya atau apanya, atau gejala autis atau apa, kita nggak tahu. Jadi kalau Mam sudah ke dokter spesialis anak dan anak Mam cuman mengalami terlambat bicara aja, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, Mam bisa mengikuti cara-cara saya. Semua video saya benar-benar itu kerja keras saya selama 6 bulan. Saya nggak pernah nyontek video apapun di YouTube, saya nggak pernah lihat. Itu benar-benar kreativitas saya melatih anak gimana caranya dia mau belajar. Nah, jadi kalau kita konsisten terus menerus, kitanya nggak putus asa juga, Mams. Kita harus tanamkan kepada diri kita sendiri di pikiran, lu pokoknya harus melatih fokus. Saya pernah down, saya pernah males banget, karena saya pernah mikir kok ini anak diajarin diem aja, kok nggak ada perubahan. Itu jangan menyerah, Mams, benar-benar jangan menyerah. Tetap kita ajarkan dia, anak itu pasti mendengarkan, dia diamnya menghafal, dia melirik. Saat saya ajarkan anak saya, dia melirik doang, tapi setelah seminggu itu setiap harinya saya tetap ajarin dia fokus, dia lama-lama hafal, dia tahu itu huruf, dia tahu ini nama binatang, dia bisa menirukan suara binatang yang saya ajarkan. Jadi benar-benar jangan putus asa. Nah, jadi yang kedua yang saya rasakan untuk anak saya ini manfaatnya latihan fokus dari dia umur 2,5 tahun sampai sekarang ini. Sekarang anak saya yang pertama ini yang dulu speak delay ini, dia udah bisa membaca meskipun hanya 2 suku kata, misalkan bola, bola ala, atau
maju, ama jauju maju dia bisa. Nah sekarang saya lagi ajarkan anak pertama saya ini belajar baca untuk akhiran kata huruf eng, kayak bolang. Akhirnya dia bisa, saya seneng banget. Nah manfaatnya itu latihan fokus sampai sekarang ini anak saya yang pertama ini fokusnya itu nangkap materi gampang sekali, mudah sekali. Jadi saya kalau ajarkan 3-4 kali dia langsung bisa kayak baca. Terus sekarang udah saya latih berhitung menggunakan tangan. Terus sekarang dia bisa menulis beberapa huruf di kertas kosong. Terus bisa mengikuti angka di buku latihan dia yang berwarna-warni. Terus semua media yang Mams harus sediakan media atau alat-alat untuk melatih fokus anak, nggak perlu mahal-mahal. Pokoknya setahu saya itu kalau anak balita tuh sukanya berwarna-warni yang cerah-cerah. Jadi Mams cari alat yang benar-benar membantu mereka untuk mau belajar sambil bermain gitu. Kalau dia nggak mau, bosan, Mams harus cari cara nih gerak cepat nih. Kayaknya apa aja nih alatnya nih yang harus digunakan supaya anak saya bisa menghafal huruf, selain bisa menggunakan poster, flashcard atau magnet kulkas, apa aja pokoknya anak kita tuh bisa menghafal, bisa. Pokoknya Mams latih fokus dia, jangan kosong, jangan biarkan dia main sendiri, jangan, kalau bisa jangan gadget, jangan seperti saya ini yang dulu fokus anak saya berantakan karena gadget. Ikut Aku cobain dulu. Aku ini 9. M ini huruf ya, ini huruf J, ini huruf A. Jadi A. Terus bacanya goa, bukan goak, goa. Tapi apanya? Monyet apa? Mama di ujung maju. Iya, apalagi kalau bebek apa bacanya? Apa tuh? Bebek. A. Jadinya Jadinya jangan nama pisah. Itu pisah. B A. B ya. B ya. Iya. Bakat hebat lainnya selain anak saya sekarang ini bisa baca, udah bisa berhitung, bisa nulis angka, bisa menulis huruf. Dia sekarang udah bisa menjumlahkan angka 1 sampai angka 20. Meskipun pas angka 20 ini habis 19 terus dia langsung 10 lagi. Saya langsung koreksi, salah nih Kak. Kalau habis 19 angka 20. Nah, kedua anak saya ini sudah bisa berbicara lancar, cuman PR-nya cuma satu nih, mereka berdua nih belum bisa mengucapkan huruf R, masih berdengung. Nah, anak saya kedua nih, adiknya sekarang umur 2 tahun 7 bulan. Saya senang banget juga dia bisa menyebutkan angka 1 sampai 15. Ini tipe anak saya ini yang keduanya nih, kalau misalnya balita memang pada umumnya sama kali Mamsnya. Kalau belajar tuh kayaknya cuma lirik-lirik doang, terus geleng-geleng. Anak saya yang kedua nih sama nih, jadi kayak saya berasa belajar dari nol lagi, sengaja dari nol lagi. Dia ada beberapa huruf doang dia bisa. Anak saya yang kedua saya masih ajarkan, biarpun dia udah bisa ngomong. Kalau diajar belajar nggak mau, tapi sebenarnya dia menghafal, dia senang banget saya. Jadi sebenarnya nggak sia-sia banget semuanya Mams. Latihan fokus terus, nanti manfaatnya itu benar-benar Mams ini nggak sia-sia deh. Malik, sekarang yang bawah, yang bawahnya F kecil. Dari atas nak, dari atas. No, Malik. Mau begini mah? Iya bener. Yang ketiga nggak apa-apa. 4 ditambah 2, mana tangannya 4? 4. Ya, hitung. Nggak bisa hitung sama aja. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya 6. Nah, ini nama. Ya, coba tulis angka 6. 6. Ya, benar. Terus yang ini Ke bawah.
Saya sendiri dahulu cuma 6 bulan latih fokus anak saya nih yang dulu speak delay, kakak anak saya yang pertama. Mungkin mam semua lebih hebat. Kalau mam semua tuh menanamkan tekad kuat, harus terus menerus mengajar mereka, harus konsisten, fokus juga, kitanya sendiri fokus juga, harus benar-benar melatih emosi kita, mengatur emosi kita. Nanti hasilnya mungkin lebih cepat dari saya, bisa 5 bulan, bisa 4 bulan. Saya benar-benar berharap apa yang saya sampaikan di video saya kali ini benar-benar bisa membantu mam semua, sebenar-benar berhasil, anak mam bisa berbicara lancar.